Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah keamanan sistem komputer dengan materi keamanan komputer secara fisik. Sebelum presentasi kami mulai, perkenalkan nama saya Thulis Ahmad Toha, NIM 20118071, ada Nafiatul Karimah NIM 20118056, dan juga Tubagus Rifki Mulyandika NIM 20118072. Materi kali ini akan membahas keamanan komputer secara fisik dari beberapa sisi lingkungan. Yang pertama dari sisi lingkungan manusia, yang kedua sisi lingkungan binatang, yang ketiga sisi lingkungan tumbuhan, dan yang terakhir sisi lingkungan cuaca. Yang pertama, sisi lingkungan manusia. Dari sisi lingkungan manusia, itu yang pertama merusak, mengganggu, mencuri. Dan mencuri itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama fisik, yaitu mencuri perangkat keras komputer. Yang kedua logik, mencuri data dengan menyadap, mengcopy, memotret, dan lainnya. Penanggulangannya merancang area yang terbatas, khususnya server melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi password sistem biometrik pada pintu masuk ruangan. Yang kedua, sisi lingkungan binatang. Yang berbahaya dari binatang yaitu urin, karena urin itu mengandung zat-zat yang bersifat asam sehingga dapat melarutkan materi yang bersifat logam seperti tembaga atau Cu, besi atau Fe, dan emas atau Au. Motherboard menggunakan tembaga dan emas sehingga harus dilindungi dari urin binatang. Penanggulangannya menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasa, dan jangan menggunakan kapur barus karena kapur barus akan menyublim pada udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel pada benda lain dan mengkristal. Yang ketiga, dari sisi lingkungan tumbuhan. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, dan ganggang biru. Ketiganya mudah tumbuh pada lingkungan yang kelembapannya tinggi. Dan penanggulangannya, gunakan AC untuk ruang kerja, gunakan silika gel untuk tempat penyimpanan. Sisi lingkungan cuaca, kelembapan udara atau kadar air udara. Udara yang lembab dapat menyebabkan tumbuhan jamur, lumur, dan ganggang biru. Penanggulangannya, gunakan AC untuk ruang kerja, gunakan silika gel untuk tempat penyimpanan. Angin udara yang bergerak dapat membawa debu, materi-materi kecil, membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman data. Penanggulangannya, bersihkan komputer secara berkala. Selanjutnya yaitu sisi lingkungan cuaca. Debu lembab cenderung bersifat konduktor atau dapat mengakibatkan hubungan singkat. Bila menempel pada head baca tulis, permukaan disket, pita magnetik dapat mengganggu proses baca tulis. Penanggulangannya dengan menggunakan penghisap debu, bersihkan komputer secara berkala, simpan media penyimpanan dengan media yang tertutup, dan lainnya. Cuaca mendung mengakibatkan temperatur meningkat. Penanggulangannya dengan menggunakan AC untuk mengatur suhu udara. Terus hujan juga dapat mengakibatkan kelembapan udara meningkat. Penanggulangannya dengan menggunakan AC untuk mengurangi kelembapan udara. Petir cenderung menyambar sesuatu yang relatif paling tinggi. Penanggulangannya dengan menggunakan penangkal petir, hindari pemasangan kabel dari logam di udara, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu iklim. Pada suhu panas, material akan memuai. Pada suhu dingin akan menyusut. Pemuaian dan penyusutan akan merusak komponen komputer. Penanggulangannya dengan menggunakan AC untuk mengatur suhu ruangan. Dari sisi lingkungan sendiri, termasuk cuaca, ini juga terdapat beberapa faktor.
Di antaranya panas, listrik, magnet, suara, dan kimia. Yang pertama yaitu panas. Panas dapat terjadi dari dalam komputer, ruangan, dan luar ruangan. Dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Dari ruangan disebabkan karena alat pemanas seperti pemanas air, kompor. Dari luar ruangan lebih disebabkan dari panas matahari. Nah, penanggulangannya itu dengan menggunakan kipas angin atau fan atau heatsink pada komponen yang mudah panas. Gunakan kaca film atau gordini untuk menghindari masuknya sinar matahari. Terus gunakan AC untuk mengatur suhu udara ruangan. Selanjutnya yaitu listrik. Kelebihan voltase dapat merusak komponen elektronik. Terus matinya listrik dapat membuat sistem operasi rusak. Penanggulangannya yaitu dengan menggunakan stabilizer untuk menstabilkan voltase. Selanjutnya yaitu magnet. Magnet dapat merusak media penyimpanan, terus dapat mempengaruhi head pada disk drive. Penanggulangannya yaitu dengan jauhkan dari magnet. Selanjutnya ada suara. Contoh dari suara yaitu getaran suara dapat mempengaruhi heat dari disk. Penanggulangannya jauhkan dari sumber bunyi yang kuat. Lalu ada kimia. Contohnya itu ada kebocoran pada baterai dan bahan kimia yang keluar dari baterai yang bocor dapat merusak motherboard. Penanggulangannya yaitu lakukan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya kita ke sisi perangkat keras. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama itu ada mililiter atau dari min 40 derajat sampai dengan 120 derajat Celcius. Itu biasanya digunakan oleh pemerintahan. Dan kategori yang kedua itu industri, itu di normal sampai dengan 90 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Itu biasanya untuk komputer yang bermerek. Dan yang terakhir ada jangkrik, itu normal sampai dengan 60 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk komputer rakitan. Lalu ada sisi manajemen. Di manajemen itu ada pemberian otoritas atau hak pakai kepada user. Itu adalah setiap user akan mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Dan ada juga selanjutnya pemberian kata sandi atau password. Itu setiap user atau akun harus diberikan kata sandi atau password. Seringkali password dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard. Lalu security paling lemah. Selanjutnya mudah disadap oleh orang lain dan mudah dilihat apa yang kita ketik oleh orang pada keyboard. Solusinya untuk mengatasi itu semua, password tidak harus diketik melalui keyboard. Yang kedua, ada cara lain untuk menggantikan pengetikan di keyboard. Password dapat dengan menggunakan sinyal suara. Itu pada awalnya semua suara kita direkam terlebih dahulu dan selanjutnya diproses, lalu hasilnya akan disimpan. Selanjutnya ada password dari sidik jari atau telapak tangan. Pada awalnya sidik jari atau telapak tangan di-scan terlebih dahulu dan selanjutnya akan diproses, lalu hasilnya akan disimpan. Yang selanjutnya ada retina mata. Sama seperti yang sebelumnya, pada awalnya mata kita akan direkam oleh retinanya yang kemudian akan diproses, lalu hasilnya akan disimpan. Lalu ada juga tanda tangan, itu dilihat dari penekanan pada waktu tanda tangan wajah. Terus pada awalnya wajah direkam terlebih dahulu dan kemudian akan diproses, lalu hasilnya akan disimpan. Ada juga kartu magnetik, itu dapat menyimpan data pada magnetic strip. Selanjutnya barcode juga akan
berupa garis-garis atau sering kali dipergunakan pada barang-barang yang dijual. Lalu ada juga kartu chip, itu biasanya dipergunakan sebagai ATM bank, kartu telepon, dan lain-lain. Dan yang terakhir terdapat juga microchip, itu dapat menyimpan identitas manusia atau rencananya akan ditanam dalam tubuh manusia. Sekian presentasinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.